Alhamdulillahil malikil alam alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamahu bil qalam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram salatan wa tasliman ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Tes. Oh iya. Tes. Saya kalau duduk di atas inian, apa namanya, agak kesulitan mengoperasikan ini. Enggak apa-apa ya, saya duduk di bawah aja ya. Nah, insya Allah bisa kok melihat saya. Sesekali saya gini nih. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Oh, gatiri, biar agak tinggi. Yang itu ditaruh atas. Oke, monggo. Mau tambah lagi sama pantal gitu ya. Ya, insyaallah guys. Wah, ini enak ini. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya mulai pengajiannya, ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak, nanti kita buka sesi tanya jawab. Oke. Tanya jawab seputar puasa, seputar sholat, kemudian zakat. Ada 3 ya. Seputar sholat, puasa, zakat. Walaupun ngajinya ini tema tentang hikmah puasa, yaitu semuanya sama-sama belajar membersihkan hati dengan puasa. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sudah pertanyaan-pertanyaannya ditulis sambil saya menyiapkan aplikasi yang saya siapkan ini. Seputar sholat berarti mencakup bersuci, seputar puasa mencakup rukun, batal, makruh, sunnah, seputar zakat terkait dengan harta-harta, ukuran, takaran yang diwajibkan dan yang harus dibayar, dan waktunya kapan. Yang sudah menulis pertanyaan boleh langsung bisa disampaikan ke depan ya. Oke, biar waktunya nanti bisa tidak molor dan padat dengan kajian ya. Sebelum saya membacakan kitab yang saya tampilkan ini, kenapa ini memang apunten, ini yang kemarin yang baru itu Bu Yoga nih. Yang kemarin yang baru apa yang ini ya? Yang support dengan laptop saya? Oh, yang lama berarti.
Oh, oke. Baik, saya akan menambahkan pembacaan doa untuk panjenengan semuanya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur yang barokah, yang sakit semoga oleh Allah diberikan kesembuhan, yang punya hajat semoga Allah kabulkan, yang anaknya belum dapat jodoh Allah pertemukan jodoh, yang belum dapat kerja Allah berikan pekerjaan yang barokah, dan yang berada di dalam kesulitan semoga oleh Allah dimudahkan. Untuk semua majelis jamaah Masjid Al-Maghfirah kajian Ramadan, semuanya yang hadir dan yang belum bisa hadir, kita doakan bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 karunia yang menyebabkan hati kita ini keras. Panjenengan catat niki kajian hikmah Ramadan. Ada 7 karunia yang menyebabkan hati manusia itu keras. Keras itu tidak mau menerima kebenaran. Ya. 7 karunia. Ini hikmah puasa yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Ini untuk saya dan untuk panjenengan semua, bukan untuk panjenengan saja yang saya bacakan. Sayangnya ini belum sambil kita nyiapkan ya. Ini rupanya nggak langsung connect, biasanya langsung connect ini. Karunia yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Jadi ilmu yang saya peroleh, yang panjenengan peroleh, yang panjenengan baca, kemudian menjadi ilmu pengetahuan, ini bisa menyebabkan kerasnya hati jika tidak mendapatkan petunjuk Allah. Al-ilmu yaitu ilmu yang Allah berikan kepada hamba, kepada manusia, itu bisa mengantarkan dirinya kepada kerasnya hati, yang kemudian dia takabur dengan ilmunya. Nah, ini setiap orang ini, siapa saja. Ini wajar manusia itu kalau punya ilmu, mempunyai kecenderungan keras hatinya, dan kemudian takabur. Keras hati kemudian takabur. Itu penyebab yang pertama, itu ilmu diantaranya. Ada 7. Secara umum itu ada 7. Yang pertama itu ilmu. Orang yang merasa punya ilmu lebih banyak daripada orang yang ada di sekelilingnya,
itu bisa menjadikan dirinya lupa kalau ilmu itu pemberian Allah. Sehingga orang yang berilmu, yang merasa berilmu lebih tahu daripada orang lain, itu bisa meremehkan orang yang di bawahnya dia, yang dianggap tidak tahu. Maka marilah bersama-sama memohon setiap dapat ilmu, berdoa kepada Allah seperti ini. Semoga panjenengan hafal. Kalau belum hafal, dihafalkan nanti, ditonton di YouTube. Di YouTube saya pembacaannya. Saya share sekaligus di WhatsApp. Iya. Setiap dapat ilmu, kita berdoa kepada Allah seperti ini. Monggo ikutin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min ilmin, dari ilmu, la yanfa', yang tidak memberi manfaat. Sampai di sini dulu jenengan apal nopo derek. Punten, ini mengganggu ini. Mati hidupnya kayak gitu. Iya. Enggak bisa ya. Ini kan rahasia Ustaz. Jadi dulu pakai ini. Oh gitu. Saya sambil megang kayak gini. Enggak ada cakap. Pakai cakap. Apa lagi? Ustaz, memangnya ada ilmu, adakah ilmu yang yang tak bermanfaat? Banyak. Ya. Ilmu yang tidak semakin menjadikan orang itu baik dan tawadu, berarti ilmu tersebut tidak bermanfaat. Panjenengan saya ceritani tentang kepinterannya. Sini mungkin sini. Jadi apa yang pertama tadi yang menyebabkan orang itu keras hati? Apa? Ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang seperti terjadi kepada dan diberikan kepada iblis. Ya, itu ilmu tak bermanfaat. Jadi dengan ilmunya tidak bertambah taat kepada Allah, tidak bertambah baik beribadah kepada Allah, maka ilmu tersebut namanya ilmu tak manfaat. Nah, ini kelak di akhirat kata Nabi, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmihi. Nanti kelak di hari kiamat, yang menyebabkan orang itu tidak mendapatkan pertolongan Allah adalah mereka-mereka yang punya ilmu tapi ilmunya tidak memberi manfaat. Nah, contohnya ilmu yang tak bermanfaat itu adalah ilmu yang diberikan kepada iblis. Iblis itu bisa mencuri wahyu di langit. Yang ada di langit, ilmu-ilmu yang akan diturunkan oleh Allah
itu dicuri oleh iblis. Maka pinternya iblis itu melampaui kepinterannya manusia, kepandaian manusia. Tapi kemudian ilmunya, karunia ilmu yang diberikan kepada iblis menyebabkan iblis itu merasa lebih pintar dari yang lain, dari makhluk-makhluknya Allah. Akhirnya dia keras hati, keras pikiran, keras kepala. Ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, maka iblis apa? Tidak mau. Apa penyebab pertamanya? Penyebab pertamanya adalah iblis oleh Allah diberi karunia ilmu yang kemudian ilmunya menyebabkan dirinya lupa dan tidak mau taat, keras hati, seperti itu. Iya, kenapa? Gimana? Apunten. Nggih, tak bisa dibalik. Yang mana? Di sini. Ini jepitannya ini. Bukan. Benar. Anu apa tuh Pak? Putar. Dibalik. Putar. Diputar lah. Nah. Sempit. Tak bisa ya? Tak bisa. Di tengah kiri Ustaz, kayak gini Ustaz. Oh gitu. Gimana? Di sini. Begitu. Nah, gitu. Terus dibahaskan. Jangan sampai mengganggu tangannya Ustaz, tangannya di tangan saya. Ngapunten. Ngapunten sangat. Ketinggiin. Ya, wis, ini aja wis. Repot banget ini ya. Gara-gara live ini ya. Oke. Pakai ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini agak terganggu, gak apa-apa ya. Agak kena gangguan mic ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebabkan iblis itu oleh Allah dikutuk di antara karunia yang membuat dia keras hati adalah al-ilmu. Yang kedua yang menyebabkan manusia itu keras hati. Kalau tadi al-ilmu itu yang pertama ya, yang kedua adalah ibadah. Maka saya dan panjenengan semuanya kalau dapat nikmatnya ibadah, yang harus disikapi pertama kali adalah sikap rasa syukur kepada Allah. Jadi rasa syukur kepada Allah diberi kemampuan ibadah, bukan karena panjenengan dan saya ini kuat, tapi karena diberi petunjuk, diberi maunah pertolongan oleh Allah sehingga mampu ibadah. Nah, ibadah yang saya dan panjenengan miliki itu sebenarnya bukan miliknya kita, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tanda petik itu miliknya itu begini: saya berangkat ke sini sholat, panjenengan berangkat ke sini ibadah, melakukan ABCD, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terlalu keras volumenya kayaknya ya.
Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka ibu-ibu dan bapak-bapak tidak bisa datang. Tidak bisa datang beribadah. Ada orang yang oleh Allah suatu ketika oleh Allah diberi sakit, tidak mampu melakukan ibadah. Itu salah satu cara Allah memberitahu bahwa dia itu tidak mampu melakukan ibadah kalau nggak ditolong. Gitu loh. Ini saya terangkan hadis Nabi di dalam kitab Hilyatil Auliya. Jadi ada orang yang katanya Nabi, wa inna min ibadi al-mu'minin lamay yas'aluni al-baba minal ibadah. Ada orang yang oleh Allah, ada orang yang minta kuat ibadah kepada Allah, gak dikasih-kasih. Contohnya nopo panjenengan minta, ada sih keinginan di hati itu, belum minta, atau bahkan yang sampai minta, ya Allah saya pengen kuat sholat tahajud 47 rakaat. Iya. Tapi nggak dikasih-kasih oleh Allah. Kenapa kok nggak dikasih? Katanya Allah, Nabi menceritakan hadis qudsi ini, fa'akuffahu alaihi alla yadkhulahu ujbun fayufsiduhu dalika. Oleh Allah nggak dikasih kuat untuk tahajud 47 rakaat dengan witir, karena nanti kalau dikasih takutnya dia itu ujub. Nah, ini penyakit hati manusia yang paling dahsyat, mengena siapa saja, termasuk ustadz Wahid maksudnya. Saya tidak mengurus, tidak berkaitan dengan ustadz yang lain. Ustadz Wahid itu bisa kena al-ujbu. Apa al-ujbu itu? Gawok nang awak dhewe ne. Mengagumi dirinya Nah, ini. Lah ini adalah sifat iblis. Jadi sifat iblis itu mengagumi dirinya sendiri. Contoh ini, waduh mana ini tak buat contoh mas saya ini. Oh pas gak ada ini ya. Kayak saya gak ketemu biasanya. Ejasi anyar soalnya. Biasanya kan tidak pakai ini saya. Gak tahu gak ketemu. Oh gak ada. Misalnya panjenengan ini kalau oleh Allah diberi kuat ibadah gak lama-lama wis 3 tahun naik puasa Senin Kemis. Itu kalau orang gak ngaji bab hati, itu takaburnya itu ada takabur halus. Ini bukan berarti ngendoni sampean sing biasa puasa Senin Kemis. Apa maneh ora tahu puasa Senin Kemis. Sing biasa puasa sampai 3 tahun itu bisa kena bocor alus. Apa bocor alus sih? Rumongso wis sangat baik. Lah iku jenenge ujub. Lah itu sifatnya iblis. Al-ujubu, katanya Nabi al-ujubu. Lah nanti lama-lama di dalam hatinya itu muncul takabur. Ya, keras hatinya sudah. Tapi tidak terasa. Yang merasa hanya orang yang dapat petunjuk ilmu dari Allah. Ya. Akhirnya karena dia sudah kuat puasa Senin Kemis 3 tahun gak putus. Ditambah tahajud, setiap tahajud itu 67 rakaat dengan witir. Luar biasa. Lama-lama itu nanti keluarnya kalau sudah keluar rumah ketemu temannya. Ya, oleh Allah dia diuji oleh Allah. Apa ujiannya Ustadz? Ada ujian yang halus luar biasa, gak kelihatan. Diuji oleh Allah. Ujiannya begini. Ketika ketemu temannya sakit, dibacain doa, waras.
sudah jadi uskun, ustazah dukun. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki seperti saya, uskun, ustad waras, langsung waras, viral akhirnya, sekedung kandang viral. Mbak, senang sakit tak? Iya, apa? Aku anyang-anyangan petang tahun. Ya Allah, sampean tekonang ustazah iku lho, ejos luar biasa. Apa? Terapi tahajud. Sampean le mondok di tempat dhek, kalau kau mondok di tempat dia semalam, di terapi tahajud, di ewes-ewes, lah akhirnya terapis yang bersangkutan ini saya nggak nyinggung Bu Yoke ini enggak ya. Asal saya juga biasa nambani wong kok, kalau ono wong jaluk tombo itu tak tambani, tak kayak banyu tak dumani. Lek mandi berarti dungane sampean mandi, ya gitu ya. Terus ternyata dia itu oleh Allah dikasih seperti ini, viral banyak. Ditanya, akhirnya ada orang penasaran, Bu, akhirnya udah dipanggil ustadz juga itu, Tat, sampean ini ya Allah luar biasa Tat. Gara-gara apa ini Tat kira-kira rahasianya Tat? Saya ini melakoni tahajud sudah 4 tahun gak putus, 67 rakaat dengan witir, ditambah wirid ini. Sudah lupa kalau itu Allah yang memberi. Tahajud itu hanya salah satunya cara Allah memberikan karunia di dunia. Lah ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau panjenengan dapat karunia ibadah, itu semata-mata karena murahnya Allah kepada kita. Bukan panjenengan yang kuat, tapi Allah yang maha kuat memberikan kekuatan. Kalau panjenengan nanti menganggap kuat telah beribadah, kuat menganggap diri panjenengan yang kuat, lalu Allah ketutupan, gak ketok itu karena Allah yang memberi. Sewaktu-waktu panjenengan Allah kasih ujian, dikasih sakit, tak kasih sakit. Coba tak kasih ambeien dulu seminggu, kuat enggak tahajud? Datang ujian Allah, sedang ambeien wis gak kuat sholat. Iya, bolak-balik nyekel pokok ini. Nah itu menunjukkan bahwa jenengan nggak punya apa-apa kan? Ternyata ibadah panjenengan itu bukan milik sampean. Sewaktu-waktu oleh Allah dicabut itu. Maka sifat yang paling mulia adalah di Al-Quran disebutkan di surat Al-Isra ayat 1. Sifat yang paling mulia bagi saya dan panjenengan apa itu? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Kanjeng Nabi saja disebut sebagai abdun, sebagai kalau hamba berarti panjenengan bukan pemilik. Iya, bukan pemilik. Sampai ibadah yang kita lakukan sekalipun itu bukan miliknya kita. Ya Allah, kalau sudah demikian, maka yang ada setiap hari hanya alhamdulillah saya bisa ngaji hari ini. Alhamdulillah saya bisa tarawih sampai 47 rakaat hari ini. Di masjid 11 ditambah malam 46. Waduh, jadi 57. Ya Allah, subhanallah, ini karuniamu ya Allah. Sehingga di situ tidak ada dirinya, tidak kelihatan dirinya, yang kelihatan hanya kebesaran Allah. Inilah yang disebut makrifat, kenal kepada Allah. Begitu. Oke. Apakah hanya ibadah Ustaz? Enggak. Ada orang yang diberi ilmu juga gitu tadi yang pertama itu. Ada orang yang diberi ilmu, lalu ilmunya sampai menutup Allah, sampai Allah itu gak kelihatan. Yang kelihatan hanya dirinya. Maka ini yang menyebabkan kerasnya hati. Ya.
Kerasnya hati kita itu karena ilmu, juga bisa karena ibadah. Lowong ibadah saja bisa keras hatinya. Kok bisa Ustaz? Tak beritahu panjenengan. Niki. Riwayat Ka'bul Ahbar. Ini menurut Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini orang yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Dia itu ahli ilmu kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, kemudian masuk Islam, sehingga banyak menerangkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dia termasuk orang yang sangat dekat dengan sahabat Umar. Ya, dia menceritakan berbagai banyak ilmu yang terkait dengan pengetahuan sebelum Al-Quran diturunkan. Ini diantaranya. Inna iblis al-la'in kana khazinal jannah arba'ina alfasana. Iblis itu oleh Allah diberi karunia amanah menjaga surga 40.000 tahun. Lama gitu. Lama. 40.000 tahun. Lama 40.000 tahun itu. Wa ma'al malaikat, dan bersama para malaikat samanina alfasana, 80.000 tahun itu kumpul dengan para malaikat, bersujud, bertasbih dan seterusnya. Sujud tasbih, sujud tasbih, sujud tasbih terus. Wa wa'adzal malaikata isyrina alfasana. Menjadi iblis, menjadi penceramahnya malaikat itu 20.000 tahun. Subhanallah. Jadi iblis ini mempunyai catatan rapot yang sebelumnya itu baik sebenarnya. Wa sayyidal karubiyin, dan menjadi penghulunya malaikat karubiyin salasina alfasana, 30.000 tahun. Wa sayyidar ruhaniyin, menjadi penghulunya malaikat ruhaniyin, karena malaikat itu banyak banget, tidak terhitung jumlahnya. Selama 1000 tahun menjadi penghulunya malaikat ruhaniyin. Wa tafa haulal arsy, tawaf di arsy itu, mengelilingi arsy, baca tasbih, baca zikir, semuanya kurang lebih 14.000 tahun. Total ketemu taat menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang ahli taat kepada Allah 185.000 tahun. Sebentar apa lama ini? Panjenengan ini kan belum nyampe berapa persennya, maaf, ibadahnya saya dan panjenengan belum nyampe lamanya ibadah itu belum nyampe 0,5%-nya lamanya iblis menjadi hamba yang taat kepada Allah. Tapi hanya persoalan keras hati dan pikirannya iblis, akhirnya muncul sifat takabbur. Naudzubillah. Dan masing-masing saya panjenengan ini tetap ada bibit-bibit itu. Bibit-bibitnya mengarah kepada kerasnya hati takabbur itu ada, gitu. Di antaranya karena karunia ilmu, karunia ibadah. Ya apa implementasinya? Ngeremehkan orang lain. Nah, itu jenenge takabbur. Itu penyakit hati. Ya, penyakit hati. Ngeremehkan orang lain itu. Yo gak sampai ngomong mek di hati. Di hati. Jamaah anyar ayo gaya-gaya. Di hati. Di hati. Gak ngomong. Di hati. Arek kapan? Di hati tuh. Di hati loh ya, bukan diomongkan, di hati. Jadi arek kapan? Iku loh, sing bengese abang Mas. Iku gaya-gaya padahal jamaah asik-asik.
Jadi di hati. Gak sampai ngomong ya, gak sampai ngomong. Kalau sampai ngomong itu sudah keterlaluan sudah. Kalau sampai di hati lalu ngerti bahwa ini takabur, maka istighfar. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Saya kok ngeremehkan Mbak Anu iku yo. Mbak iku lo tak remehno di hati mang, ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Terus sampai gemeter hatinya. Berarti ilmunya manfaat itu. Ada pengetahuan nyampe ke pikirannya, lalu kroso di hati. Duh, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, saya kok ngeremehkan Bu Inem iku yo gitu. Ngeremehkan, ya Allah. Akhirnya dia yang ada itu muhasabah terus tiap hari, ketakutan. Takut kenapa? Allah tahu kalau kita ini punya pikiran yang begitu. Maka Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini bulan ngelemesno hati. Pertama ngelemesno weteng. Pasti lemes wetengnya sampean iki ya. Ternyata sekuat-kuatnya manusia di dunia kalau sudah puasa mulai jam 4 gak makan sampai jam 6 sore baru makan, itu sudah lemes itu. Bahkan yang biasa cantik itu jadi gak cantik. Merengut ketok boleh. Merengut. Kenapa oleh luwe? Ya. Maka ibu-ibu, puasa ini yang paling mendasar yang diajarkan oleh syariat, pertama itu weteng kudu luwe. Ya. Wetenge kudu luwe. Kalau wetenge gak luwe berarti gak poso. Ya. Ustadz, memang ada faedahnya? Iya, ada faedahnya. Perut ini kalau lapar, kalau ada lapar, terasa lapar, itu yang ada di dalam hati kita ini akan dipengaruhi oleh perut. Iya. Pertama rasa, oh ternyata kalau lapar seperti ini. Yang kedua, wis lemes. Kalau sudah lemes itu mau sombong itu nggak mungkin sudah gitu. Jenengan mau pamer-pamer kesombongan itu dalam keadaan luwe weteng nggak mungkin wis. Iya. Iya, nggak bisa. Iya. Walaupun sampean dari rumah sudah pasang benges-benges, tapi wetenge luwe ya biasa, tinggal benges itu gitu. Iya. Saya nggak nyinggung sing bengesan loh ya. Enggak. Sampean mau pamer apa saja, kalau sudah wetenge luwe itu gak kuat. Iya. Iya. Nggih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan berpuasa sejatinya orang itu kudu bertambah turun sifat, maaf, dalam tanda petik kita ini punya sifat kebinatangan, itu turun mestinya. Kenapa? Iya, turun sifat kebinatangannya, naik sifat malaikatnya lah. Iya. Malaikat orang berpuasa itu kan dinaikkan dari sifat binatang naik separuh menjadi malaikat. Gak mangan setengah hari. Setengah hari itu maksudnya separuh hari. Separuh hari kan 12. Nah, sekarang ini subuh jam berapa? Jam 4 lebih 16. Singkat apal berarti orang tahu ngecek jadwal itu ya. Jadi 16, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 14 jam sampean niru malaikat. Baru satu sifat, baru sifat malaikat satu, yaitu gak makan. Malaikat itu punya maziyah, punya khususiyah, punya keistimewaan, tidak makan. Maka malaikat kalau berdoa mustajabah. Nah, orang yang doanya itu dibawa oleh malaikat mustajabah. Iya. Kenapa? Malaikat ora tahu mangan. Panjenengan pernah lihat malaikat beli lalapan atau bebek sinjai di mana itu, atau bebek iki lho, bebek melungker iki lho, bebek apa jenis
Cedek buaya ke engkong apa? Bebek kendang. Jenengan pernah ketemu malaikat tumbas bebek kendang? Iya, tuku cilok. Malaikat mangan cilok cak kabul misalnya. Enggak ada. Ngapunten, malaikat itu diantara ciri-cirinya gak makan itu ditiru oleh kita saat ini puasa. Nggak makan. Orang puasa kan nggak ngelakoni apa-apa, mek meneng tok. Meneng gak mangan. Dia itu separuh, salah satu sifatnya malaikat kita tiru. Insya Allah orang yang ahli puasa doanya mustajabah. Kenapa? Di situ ada sifat malaikat yang ia pakai, yaitu gak seneng mangan. Gitu. Jenengan seneng mangan koyo engge. Seneng banget ya. Iya. Jadi orang yang diperintah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala mau dinaikkan sifatnya sedikit, mengurangi sifat kebinatangannya itu. Karena kita sama persis dengan kambing dari sisi biologis. Sama persis begini loh maksudnya. Mangan, ngentut, pipis, ya BAB, BAK, ya rabi barang. Kucing rabi, kita juga rabi. Terus kucing kambing makan, kita juga makan. Ini sisi biologisnya sama persis dengan binatang. Yang membedakan apa? Kambing kalau disuruh puasa gak gelem poso. Iya. Bisa dipaksa, bisa. Jadi mulai jam 12 malam puasi suket sing akeh. Kasih rumput, kasih minum, kasih soda gembira, kasih apa gitu. Nanti jam 4 dicancang, diikat, dak tali, udah. Dia bisa, tapi terpaksa. Dak ngerti tentang bab puasa. Nah, manusia itu diberitahu tentang berpuasa bahwa itu adalah manfaat untuk lahir dan batinnya. Pertama, orang yang berpuasa menurut satu riwayat, sumu tasiku, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, ternyata saya baca kitab namanya kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, itu diterangkan gini. Kenapa Nabi mengatakan sumu tasihu? Karena orang yang akan diberi penyakit oleh Allah, penyakitnya itu dilewatkan maidah. Maidah itu adalah ini. Apa? Lambung tempat nyimpan makanan. Nah, semua penyakit itu sumbernya dari sini, dari makanan. Ya, makanan, pikiran. Apalagi orang sering mikir makanan. Iya. Oh, dididik mangat nah itu. Dari sini. Dari sini. Semuanya coba jangan cek. Semua penyakit itu pasti dokter mesti nanya gini. Sakit apa, Bu? Enggak tahu, Dok. Ini tiba-tiba apa di hulu apa ini namanya tengkuk saya. Di tengkuk saya ini berat, Dok. Saya enggak bisa noleh ini gini-gini terus. Sek. Ibu tadi makan apa? Gitu kan? Ibu tadi makan apa? Pasti tanya makanan kan? Ibu makan apa? Dok, tadi saya makan jeruan. Jeruan apa? Jeruan itu macam-macam. Gitu loh. Apa babat? Terus apa lagi? Usus. Terus apa maneh? Yosa isi-isi ini usus. Ya iki penyebabnya sampean. Nah, ya dokter sih ngomong. Mohon maaf ya. Orang yang walaupun tidak ahli puasa, seperti saya lah misalnya, tidak terlalu rentan penyakit. Kenapa? Singkatnya didadekno penyakit dek kene wis gak ono gitu loh. Apa yang akan jadi? Ya paling melebu metu gitu itu kejadian penyakit. Sing guyu-guyu tek iki koyo akeh penyakit sih. Penyakit mangan gitu. Iya. Ayo, semoga dengan berpuasa panjenengan diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itu yang kedua itu ibadah yang menyebabkan orang itu punya hati
Terus gimana Ustaz? Berarti kita gak boleh ahli ibadah, tetap ibadah, tapi sampean kudu melihat ini ibadah karena karunia Allah, bukan karena panjenengan dan saya yang kuat, tapi karena karunia Allah. Allah memberi karunia kepada panjenengan. Gitu. Jadi yang dilihat itu Allah. Sehingga dengan ibadah yang dia lakukan tidak akan pernah merasa dirinya itu hebat, lebih baik, lebih dahsyat dan seterusnya. Gitu. Yang ketiga yang menyebabkan orang itu keras hati adalah nasab, keturunan. Nah, keturunan. Misalnya ibu-ibu punya keturunan, ibu keturunannya Raden Paku misalnya. Itu Pak, orang yang punya nasab itu kalau lupa daratan dia itu membanggakan nasabnya. Saya keturunan bupati. Ya, saya keturunan gubernur, saya keturunan Raja Singosari, saya keturunannya Tunggul Ametung, saya keturunannya Ken Arok, saya putune Kendedes, saya putune Rojo Majapahit 5, saya keturunannya lah. Itu bisa menyebabkan orang itu sombong dan keras hati. Ya, saya keturunannya Hamengkubuwono ke-130 misalnya. Itu bisa berbahaya pada pemiliknya. Padahal maaf, manusia itu semuanya keluar dari jalan kotor dan dari perkara kotor. Ngapunten, saya dan panjenengan ini keluar dari tempat kotor, dari barang kotor, masuk ke tempat kotoran, keluar dari jalan kotor. Maka manusia itu katanya di dalam kitab ini di kitab Bariko Muhammadiyah namanya, Bariko Mahmudiyah ini diterangkan, orang yang membanggakan nasab itu saking bodohnya. Bodoh apa? Bodoh asalnya dan bodoh tempatnya. Bariko Mahmudiyah nama kitabnya. Orang yang menyombongkan keturunannya, kenasapannya, ya, itu bertanda dirinya itu bodoh tentang asalnya dari tempat kotor, dari barang kotor, keluar dari tempat kotor bersamaan dengan kotoran. Gitu. Berarti tidak ada yang melebihi satu sama lain di antara kita kecuali karena ketakwaan kepada Allah. Gitu. Apa tadi? Yang ketiga yang menyebabkan orang keras hati, nasab. Ustadz berarti gak penting nasab. Nasab penting. Ya, apa pentingnya Ustadz? Pentingnya untuk menikah. Menikah, mencari calon-calon yang baik. Pilih nasab yang baik. Nasab yang baik itu adalah nasab yang memang maaf ya, dia memang keturunannya jelas. Keturunan siapa? Oh, ini keturunannya Empu Gandring, tapi yang sudah Islam. Jadi kan Sumera Empu Gandring kan? Ya. Oh, ini keturunannya siapa? Ini keturunannya Brahma Kumbara dan Dewi Mantili. Ya, Saurdiwara Radio Saur Sepuh. Nggak ada orang tua, ada bapaknya, ya ada ibunya jelas. Oh, ini anaknya orang ahli ibadah. Insya Allah barokahnya bapak ibunya ahli ibadah, anaknya katut ahli ibadah. Itu nasab yang dipentingkan oleh kita. Lebih dari itu semuanya adalah orang yang taat walaupun nasabnya biasa-biasa. Nasabnya petani, bukan anak keturunannya raja, bukan keturunannya Siliwangi, bukan keturunannya Raja Majapahit, bukan keturunannya Tunggul Ametung, bukan keturunannya Empu Gandring, bukan keturunannya Wiro Sableng, bukan. Tapi keturunannya orang biasa, taat, akhlaknya bagus. Iya. Gak kroso sampean poso lek ngene nggih. Aku sing kroso. Bu, ngapunten, wong ngomong itu ternyata capek lho. Ya capek ya luwe barang gitu ya. Wis. Yang keempat, yang menyebabkan hati keras, panjenengan catat. Yang menyebabkan orang berhati keras adalah yang keempat, al-jamal, kecantikan.
Wah, ini Al-Jamal. Di sini ada orang namanya Jamal? Enggak ada. Ya. Yang menyebabkan orang itu bisa keras hati yang keempat adalah al-jamal, kecantikan bagi bagi perempuan, ketampanan bagi laki-laki. Itu al-jamal namanya. Jamal itu artinya kecantikan atau ketampanan. Lah ini bisa menyebabkan orang lupa. Iya. Tapi di sini sudah ada yang jamal sudah. Mantan jamal. Iya. Wis kewut soalnya. Ya, jadi katanya di kitab ini wadzalika aksaru ma yajri fin nisa. Jadi kerasnya hati, ketakaburan seseorang yang dianggap yang disebabkan oleh karunia al-jamal, yaitu banyak terjadi di kaum perempuan. Iya, emak-emak dan macan-macan. Iya, apa macan itu? Mantan cantik. Iya. Jadi ini bisa membuat orang lupa memang. Mohon maaf loh, amit saya mohon maaf loh ya. Hampir setiap orang pasti merasa, kalau laki-laki merasa ganteng. Gini apa boten? Kalau perempuan merasa cantik. Apalagi statusnya di komen sama orang. Statusnya itu, status di WA. Mbak, sama niku foto dek ndi sih? Foto dek kafe sawah. Di mana itu? Di Tumpang. Di mana? Di Batu Pucon. Ya Allah, Pak. Itu yang itu kameranya apa make up sampean sing garakno ayu? Sumpah lo, Pak, sik koyok biyen sampean ayune. Besoknya itu keluar rumah jalannya sudah beda itu. Yang semula agak membungkuk sekarang rotok gini. Iya. Lebih pede. Sehingga orang yang kena penyakit ini bisa menyebabkan dirinya meremehkan orang lain. Dan kalau meremehkan masih mendingan, ya, karena memang dia punya kelebihan. Yang lebih parah adalah ketika dia sandingan dengan orang, ternyata ada yang lebih cantik dari dia. Iya. Akhirnya balik-balik. Aku kok ayuan deh. Akhirnya gak pati seneng nang sing luwih ayu. Iya. Ini bahaya. Bisa menyebabkan sakit hati karena ada orang yang lebih cantik. Nggih. Tapi jenengan gak perlu banding-banding wis padha ka ayune gitu ya. Sepodo kewute gitu ya. Oke. Jadi padahal makapunten bapak-bapak ibu-ibu kalau sadar ganteng itu usianya sangat terbatas. Mohon maaf, saya ini dulu ganteng. Dulu ya. Lama-lama sekarang saya ngaca itu malu. Kalau kaca saya agak miring, gigi saya sudah lepas satu di sini nih. Oh, berarti ketampanan saya sudah mulai dicabut oleh Allah. Gigi saya sudah gak ada ya di sini nih satu. Kemarin sebelum puasa dicabut lagi satu itu lah. Akhirnya saya hati-hati kalau miring kamera itu lihat. Oh ya Allah, ternyata sebeginilah Allah kasih karunia itu berbatas waktu ternyata. Ya, untung makanya saya selalu pakai kamera depan ini ya. Lurus ya, jangan sampai miring gini ya, kelihatan nanti gigi saya yang habis itu ya. Nah, dengan begitu kita tahu bahwa kita tidak boleh menyombongkan apapun kelebihan yang diberikan oleh Allah. Merasa lebih itu tidak boleh. Kalau memang lebih gak apa-apa, tapi merasa lebih dan orang lain merasa di bawah kita itu penyakit hati, bisa menyebabkan kerasnya hati. Oke. Yang kelima, nah ini yang kelima ini. Yang kelima, al-quwwah wa syiddatul batsi, kekuatan fisik. Ya. Yang kelima, bukan aqwa.
al-quwwatu wa syiddatul batshi, kekuatan fisik. Nah, ini untuk laki-laki ini. Ya, banyak bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu yang punya otot-otot keluar itu. Wah. Waduh. Macam-macam dah. Itu jalannya akan berbeda dengan yang enggrik-enggrik kayak saya gitu ya. Kalau saya nggak mungkin mau pakai singlet, itu nggak mungkin lah ya. Kau singlet, gue lah koyok kayak wayang itu nanti dia, kayak wayang kulit. Tapi mohon maaf, saudara-saudara yang oleh Allah diberi karunia tinggi, bau besar, ototnya keluar, itu kayaknya kalau pakai kaos yang tipis-tipis itu semakin merasa percaya diri. Kenapa? Ototnya metu kabeh. Lu itu kalau kelihatan anak orang, maaf ya, kelihatan perempuan itu bisa wah. Dek koyo aku katene ngene metu blunge kabeh. Maka sehingga saya gak ada kesempatan untuk sombong dengan fisik saya. Fisik saya gak ada yang bisa diandalkan. Kerubuhan sepeda motor penyet saya. Kena angin, betul. Nah, katanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau ada orang membanggakan kekuatannya, dia itu lupa dan tidak sadar sebenarnya ada makhluk Allah yang tidak pernah ikut nge-gym, ya, nggak pernah ikut nge-gym, nggak pernah nge-gym, tapi kekuatannya luar biasa. Apa itu? Satu, badak, macan, gajah. Kira-kira satu orang binaragawan mampu nggak melawan satu macan? 7 binaragawan langsung tarung di ring lawan satu macan, pasti kalah 7 binaragawan itu. Lawan macan loh ya, macan nggak pernah nge-gym loh ya. Habis itu. Macan harimau yang besar yang sudah umur 14 tahun itu. Maka Bapak Ibu mohon maaf, gak usah bagi orang laki-laki yang punya kekuatan memamerkan kekuatan itu gak perlu. Itu berangkat dari kebodohan berpikir bahwa sebenarnya dia lemah. Okay? Lemah. Yang keenam, orang yang kaya raya. Jadi orang kaya misalnya dulu itu mobilnya Hijet tahun 84. Ya, sing guyu itu berarti tahu duwe Hijet ya. Ngapunten. Iya, punya Hijet tahun 82. Dulu waktu tahun 87 itu punya Hijet. Atau bahkan tahun 2000 saya nyekel Hijet. Tiba-tiba oleh Allah diberi karunia, dia punya kenalan, punya bisnis besar. Lupa dia kalau Allah yang nuntun kenalannya itu ketemu sama dia. Langsung tahun 2002 sudah beli Mercy. 2004 beli Alphard, 2006 beli Land Cruiser, 2007 beli Rubicon. Jalannya itu sudah berubah ketika waktu punya beda. Kalau waktu punya Hijet itu kodo, meneng. Bahkan kuncinya itu disingitno. Iya. Karena sekarang sudah pakai Rubicon, nang di ku kuncinya ditutup. Ngene. Jadi dulu itu kuncinya melebu jas. Sekarang enggak, ono dicoba. Jadi, iya dirantai. Dan ketok dek kuncinya Rubicon. Dunia itu bisa merubah orang loh, bisa mengubah cara, bisa merubah sikap, sampai melakukannya itu betul. Dulu itu melakukannya meneng ini ya, mak melakukannya ya ini. Sedang saya ono mobil kendaraan api, melakukannya kok rotok ini. Ini namanya
Atine berubah. Kenapa? Karena ada yang mendikte dia untuk berubah. Apa itu? Hartanya berlimpah. Ustaz, berarti gak boleh punya harta. Harus punya harta untuk ibadah kepada Allah. Kenapa kok sombong itu dilarang? Karena sombong itu milik Allah. Harta itu dikasih oleh Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah. Allah bisa cabut dengan caranya, sangat sebentar. Dibuat kebakaran, habis. Kebakaran cuma setengah jam, habis hartanya. Cuma setengah jam bisa habis. Ini. Maka orang yang punya harta itu tidak boleh sombong. Itu keras hatinya namanya. Merasa, oh aku itu saya dulu berbisnis, mengatur manajemen, mendatangkan pakar. Sedang pakari kena stroke gak iso ngomong. Entek harta. Loh iya, maaf, ini tidak ada kaitannya dengan siapapun, siapa saja bisa kena. Gitu. Maka ada karunia yang sangat mulia dari sisi Allah, tapi tidak dirasa itu karunia. Yaitu apa? Kemiskinan. Jadi orang kalau diberi miskin oleh Allah, usaha ini gagal, jual keripik tempe gak payu, jual bakso pentole atos, akhirnya gak payu, gak laris. Iya, nyalon DPR gak jadi tukang pijet, sing dipijet malah mati. Udah gagal semua. Akhirnya miskin biasa-biasa. Akhirnya dia oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk sing gak pati beres iku wong gak duwe apa-apa itu gak beres itu wis. Keterlaluan sudah. Wong gak duwe apa-apa kok sombong. Nah, yang terakhir ini untuk para panitia pengajian. Para panitia pengajian, para kiai, para ustadz, para ustazah, yang bisa menyebabkan hati atos adalah al-atsba' minal banin wal aqarib wal ilman wal jawari wal talamid wat taqarrub minal sultan wa ulatihi. Yang bisa menyebabkan orang keras hati, sombong, sok-sokan, yaitu adalah orang yang satu, banyak pengikutnya. Ini untuk jamaah, untuk ketua majelis ini, Bu Yoke. Di sini ada Bu Dia, Bu Werdi, Bu Sopowani, ibu-ibu, Bu Yuyun, Bu Sopo mana? Jadi kalau panjenengan diberi karunia kok saiki pengajiane akeh, biasa-biasa mah. Saya walaupun gak sebanyak ini yang ngaji sepodo kayak gini ngaji iki lho mboten. Nggih gak berubah. Wis saiki jamaah akeh moro ngene ono de dhuwur itu enggak. Aku bang yo akeh malah titik aku tak ngejeni isor gitu. Kenapa? Bagi saya ini kan hanya ketepaan sampean nganggur akhirnya ngaji. Nah gitu. Ketepaan yang pertama, ketepaan sampean nganggur. Sing kedua wis gak ono kegiatan maneh. Timbangane stres di omah dhewean mending ngaji. Udah maka iya. Maka ibu-ibu yang ngaji ini alhamdulillah dengan caranya Allah dibuat seperti ini. Ya bagi saya ini kan kadang ngaji hati itu jamaah ya yang standar itu 60. Iya. Maksudnya 12 ditambah kaki 4 ya. Kaki itu jadi berapa itu jumlahnya? Iya. Tapi bagi saya biar ngaji. Saya walaupun tidak ada yang ngaji, 2 orang aja tak ngaji. Dan saya walaupun nggak ngaji yang ngaji nggak ada sama sekali itu loh. Saya kalau nge-live itu sampai 1000, 2000 yang ikut kan tidak ada masalah itu. Iya. Maka banyak pengikut, tidak ada pengikut, sebenarnya kita tidak perlu terpengaruh. Tujuannya kita beribadah kepada Allah. Lah, orang yang banyak pengikut bisa lupa. Lupanya gimana? Oh, itu jamaah saya itu. Wah. Itu jamaah saya. Semuanya itu disebut jamaah saya itu. Itu bisa lupa kalau itu Allah yang nuntun ketemu sama dia. Bahaya, nanti di akhirat gak dapat apa-apa. Hanya bingung sibuk ngurusi absensinya jamaah. Ini dulu jamaah saya ini dulu.
Tak tahu sekarang ini mungkin gara-gara difitnah jamaah sebelah gitu ya misalnya maaf. Iya. Dan ini ternyata biasa saja, ini normal gitu loh. Misalnya dulu ada jamaah yang sering ngaji ke saya, tiba-tiba gak ngaji. Bahkan jangankan ngaji, di WA aja nggak balas, misalnya itu ya. Itu biasa, normal saja. Kenapa? Tujuan kita ini bukan ngajak jamaah dekat ke kita, bukan ngajak jamaah dekat kepada Allah, gitu loh. Lah, bagi para panitia, bagi para ustadz seperti, maaf, gak usah para ustadz, ini menggurui ustadz. Bagi ustadz seperti saya, jangan pernah berpikir bahwa jamaah itu didatangkan untuk saya. Keliru itu, Allah murka nanti. Gitu loh, murka. Kenapa kok murka? Lah, saya bukan Tuhannya kok. Ngaji itu diajak agar satu, taat kepada Allah. Yang kedua, baik kepada sesama. Hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dengan demikian, dengan begitu Bapak Ibu, ya, kita juga tidak salah niat. Saya ngaji pun tidak berusaha tidak salah niat. Nanti niatnya ngaji ben sampean tidak podo karo aku moro-ngono ngetokno sumbangan untuk aku itu misalnya enggak itu salah itu. Nanti katanya Allah di hari kiamat, di hari akhirat, bangkai jenazah yang paling busuk itu adalah orang yang punya pengikut salah niat. Nah, ini tak tunjukkan kepada jenengan. Nah, lagi. Ya Allah, ini ngedeni ini Bu. Pokoknya ngedeni ini. Pokoknya ngedeni. Sampean butuh wedi. Iya. Sik. Jadi ibu-ibu, jadi nanti itu pada waktu yaumul hisab, di hari kematian seseorang, itu ada bangkai yang lebih busuk dari orang kafir. Nah, ini sampean cek nih, ini di kitab Ihya. Katanya Imam Al-Auza'i di kitab Ihya juz 1 halaman 63. Ini singgungan buat saya, tamparan buat saya, bukan buat panjenengan. Tamparan yang luar biasa. Jadi qala Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i mengatakan syakat an-Nawawis ma tajidu min nitsni jifil kuffar. Jadi Nawawis itu artinya sarkofagus. Apa sarkofagus itu? Batu-batu tempat penyimpanan bangkainya, mayatnya. Mohon maaf ya, bangkai mayatnya, mohon maaf, saudara kita yang non muslim. Jadi di zaman dulu itu, di zaman dulunya dulu itu tradisi memakamkan jenazah dimasukkan ke batu, lalu dibiarkan sampai bertahun-tahun itu, diganti pakaian atau apa dan seterusnya itu ya. Nah, batunya itu namanya nawawis atau nawus. Nawus itu terjemah bahasa Indonesia sarkofagus. Nah, katanya Imam Al-Auza'i, nawus ini selalu mengeluh karena bau busuk bangkainya mereka itu sangat luar biasa. Lebih busuk baunya daripada bangkainya kita yang muslim. Dan ternyata ada yang lebih busuk dari itu semua. Fa'auhallahu ilaiha butuna ulama isu antanu mimma antum fihi. Nah, ini ada yang lebih berbau busuk dari bangkainya manusia yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yaitu apa itu? Ulama usu. Perutnya ulama usu. Orang yang berbicara agama, naudzubillah min dzalik, semua mulut ini semoga dijaga dari yang tidak benar. Orang yang ngomong agama tapi kepentingannya dunia.
Orang yang melakukan kegiatan keagamaan tapi tujuannya dunia. Ini nanti ketika mati, ya, bangkainya itu perutnya meledak duluan, bau busuknya melebihi busuknya bangkai orang kafir. Ini di kitab Ihya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya yang punya kegiatan keagamaan, ikhlaskanlah semuanya. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan orang lain saya ajak untuk dekat kepada Allah. Umpama diajak dekat kok ternyata tambah jauh, deketin. Kok masih menjauh, tali dia, tarik. Iya, tarik. Gitu. Ditarik dengan apa? Terserah, mungkin dengan makanan atau apa. Sama lemper lah mungkin. Kan kelet ya lemper itu. Gitu. Jadi gitu ibu-ibu, banyaknya pengikut jangan sampai salah niat. Bagi seorang ustadz seperti saya ataupun siapa saja itu. Kenapa? Tujuannya kita bukan mendekatkan mereka kepada kita, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga nanti ibu-ibu ketika nge-WA jamaah, monggo ibu-ibu hari ini ngaji hataman Quran 30 juz, dibagi 60 orang per 2 orang setengah juz. Setelah itu nanti buka bersama, ngundang Ustadz Abdul Wahid doa khatmil Quran. Gitu. Sehingga ayo ibu-ibu mendekat kepada Allah. Ternyata di WA yang datang cuma 6 orang. Alhamdulillah, berarti per orang itu 20. Per orangnya 5 juz. Gitu. Lumayan, berarti diberi pahala banyak. Gitu, ge? Oke, baik ibu-ibu, ini adalah renungan hikmah Ramadan agar kita Ramadan ini semakin tawaduk dan semakin menjaga hati. Karena apa? Puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi menahan hati kita untuk selalu bersabar, bertawaduk, tidak takabur, tidak meremehkan orang. Hati menjadi hamba yang sangat sederhana dan bersahaja, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Nah, itulah puasa yang akan menjadikan kita menjadi al-muttaqin yang disebutkan di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena hatinya sudah tatakun, dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela. Yang penutupnya dari saya adalah yaitu menjaga hati dari perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Catat 2 hal saja. Ya. Allah murka, doa tidak diijabah. Allah murka, doa tidak diijabah. 2 hal, yaitu ghibah dan namimah. Ini saudara kembar ini. Ghibah, membicarakan keburukan orang yang beriman, dan namimah, adu domba. Ya. Namimah itu adu domba. Riba itu membicarakan keburukan orang lain yang beriman, sesama yang beriman. 2 itu aja yang paling pokok untuk kita hindari. Mari kita hindari bulan puasa, tidak membicarakan keburukan orang dan tidak adu domba. Ya, adu domba. Itu katanya Roma Irama, adu domba, adu domba. Adu domba gitu. Adu domba itu namimah, yaitu nyetor omongan ke orang lain panas, saling setor menyetor. Ya, setor menyetor menjadi satu. Ya. Akhirnya panas kesro rame di grup. Itu namanya namimah. Nah, namimah ini hukuman di dunia, hukuman di dunia, doanya tidak diijabah.
Ya, hukuman di dunianya orang namimah itu doanya tidak diijabah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya doa belum diijabah, mungkin ada dosa namimah. Ya, ngomongin ini, ngomongin anunya anu, katanya anu, di anu, waktu anunya anu semua, anunya besar sekali, kemudian ketika di anu langsung kecil misalnya ya, dan seterusnya ya. Itu adu domba, adu sebenarnya. Namimah namanya gitu. Dulu Nabi Musa, Nabi saja doanya tidak diijabah karena adu domba. Ustaz, Nabi Musa pernah adu domba? Enggak. Bukan Nabi Musa yang adu domba, tapi Nabi Musa kena efek orang yang adu domba. Jadi Nabi Musa itu berdoa 3 hari 3 malam bersama kaumnya minta hujan karena kaum Bani Israel sudah berbulan-bulan, lebih 1 tahun, lebih 2 tahun tidak dituruni hujan. Nabi Musa berdoa, ya Allah, paringi hujan ya Allah. Ini keterangannya ya. Keterangannya, wahai Nabi Musa, katanya Allah setelah 3 hari 3 malam, wahai Nabi Musa, saya tidak terima doa kamu dan tidak akan kami turunkan hujan. Kamu tidak saya ijabah doanya, dan orang yang berdoa bersama kamu pun tidak saya ijabah. Ya Rabbi, limadza ya Rabbi? Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wa fikum namamun. Nabi Musa, di antara kaum kamu itu ada yang tukang adu-adu di WA. Allah bilang begitu. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Allah ya Rabbi, wa man huwa? Siapa yang tukang adu domba itu Nabi? Ya Allah, siapa? Tunjukkan ke saya, berapa nomor WA-nya? Gitu. Katanya Allah subhanahu, hatta nukhrijahu bainana. Biar saya keluarkan dari grup. Nabi Musa itu logatnya kayak orang Madura, grup katanya. Saya keluarkan dari grup katanya Nabi Musa. Ya Allah. Akhirnya apa? Katanya Allah Subhanahu wa taala, ya Musa anhakum anin namimah wa akuna namaman. Nabi Musa, saya melarang adu domba. Kok saya mau memberitahu orang yang adu domba, berarti saya juga adu domba dengan kamu ini, gitu loh. Allah lucu juga pada akhirnya ya. Nabi Musa, saya kan melarang adu domba. Kalau saya beritahu orang yang adu domba itu, berarti saya ngadu domba juga dia dengan kamu, gitu loh. Akhirnya Allah diam aja, enggak, saya enggak beritahu. Akhirnya Nabi Musa bilang kepada kaumnya, tubu ilallah minan namimah. Ayo bertaubat, jangan adu domba. Saya ini gak diterima doanya oleh Allah, gak diturunin hujan gara-gara di antara kalian ini ada yang adu domba di antara sesama. Maka hukuman kontan di dunia bagi orang yang suka ngadu domba, suka menyebar, suka nge-share hal-hal yang tidak benar dan tidak baik, yang tidak tahu aslinya dan bagaimananya, itu kontannya hukuman dari Allah, doanya tidak diijabah. Begitu. Lah puasa-puasa katanya Nabi ada 5 perkara yang membatalkan pahala, tidak diijabah doanya. 5 hal kata Nabi. Yang pertama al-kizbu, yang kedua al-ghibah, yang ketiga an-namimah, yang keempat itu sumpah dusta, yang kelima yang menyebabkan orang tidak diijabah doanya dan dihapus pahala puasanya adalah an-nazar bi syahwatin, melihat sesuatu karena syahwat di hatinya. Begitu. Baik, ini rencananya saya ini nggak lama-lama, malah keterusan sampai 1 jam lebih. Ya Allah, monggo pun pertanyaan nggak iki? Sampai ngelak aku iki ya. Iya, terserah wis gantenan. Nggih. Iya, monggo Bu Yoke sampaikan pertanyaannya. Bacakan boleh. Tentang salat tarawih di rumah. Apakah salat tarawih harus istighfar dahulu? Istighfar dahulu. Salat tarawih apakah pengganti salat malam? Sampun.
Santun langsung jawab ya. Langsung jawab. Semuanya saya beri kesempatan bertanya. Insya Allah khusus hari ini pengajiannya sampai jam 3 sore. Oke, pertanyaan pertama. Ustadz, apakah sholat tarawih pengganti sholat malam? Begini, saya terangkan ya. Sholat sunnah di malam hari itu namanya qiyamul lail. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan, sholat malam jam berapapun pokok setelah sholat isya, namanya disebut sholat tarawih. Jika dikerjakan setelah bangun tidur, namanya sholat tahajud. Jika ganjil, sholat malamnya namanya witir. Ustadz, apakah yang sholat tarawih masih boleh tahajud? Sangat boleh dan dilanjutkan terus bertahajud. Sholat tahajud itu artinya sholat sunnah di malam hari dilakukan setelah bangun tidur. Ustadz, saya nggak bisa tidur Ustadz karena banyak utang, banyak tagihan. Tetap sampean sholat malam namanya sholat qiyamul lail. Ustadz, sholatnya di masjid kan cuma sekian. Sampean lanjutkan sendiri di rumahnya. Bukan berarti setelah itu nggak boleh sholat sunnah. Sholat atau sunnah yang harus dikerjakan oleh panjenengan, kalau sudah witir nanti tidak perlu witir lagi. Begitu aja. Gitu ya? Monggo ini dulu yang pink ini. Ya, pink ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Ustaz, saya mau menanyakan, takutnya namimah tadi yang hukumnya adu domba itu saat kita hari-hari melaksanakan itu sepertinya kita baca WA di HP. Baca WA. Itu kita itu tidak terasa menyalurkan ke grup lain. Padahal berita itu kita nggak tahu itu hoax. Bagaimana kita menyikapinya? Kita nggak tahu saat kita menyalurkan ke grup-grup lain itu nggak tahu kalau itu hoax. Itu kan berarti kan adu domba. Nah, bagaimana menyikapinya? Baik. Hukum sehari-hari. Sambun. Oke, baik. Kita langsung jawab cepat-cepat. Kalau panjenengan punya dosa meng-share itu nggak tahu yang kebenarannya, padahal itu video dipotong-potong misalnya. Jenengan ya belum tanya juga ke orangnya dan seterusnya. Ternyata terbukti itu nggak benar. Jangankan benar, jangankan nggak benar. Benar pun jika panjenengan menimbulkan kegaduhan, itu panjenengan termasuk golongan namimah, gitu loh. Termasuk orang yang ngerusak juga. Terus gimana taubatnya? Kira-kira begitulah ya. Taubatnya sampean baca istighfar. Ketemu orangnya ya sampean minta maaf. Kalau sampean itu tidak minta maaf, maka keterangan di kitab Minhajul Abidin, kalau orangnya sudah meninggal dunia, maka panjenengan berbuat baik atas nama dia dan bersihkan namanya. Oh maaf ya, dulu saya ngomong jelek tentang dia, padahal dia itu sebenarnya baik. Mohon maaf omongkan ke orangnya, begitu. Kalau orangnya sudah meninggal dunia. Kalau orangnya belum meninggal dunia, sampean berusaha cari di mana orangnya. Kalau orangnya di Palembang, ya datang ke Palembang minta maaf. Atau cari nomor WA-nya. Misalnya sampean ngomongin Bahlil misalnya ya, Pak Bahlil itu saja. Ngomongin ngalor ngidul misalnya ya, ngomongin misalnya. Sampean kan dia kan beriman, dia juga puasa, maka panjenengan harus minta maaf ke beliau. Gitu. Iya. Kalau nggak minta maaf jenengan nanti di akhirat dihabiskan pahalanya. Lalu Ustaz gimana ini? Orangnya misalnya nggak ada Ustaz, udahlah panjenengan mintakan maaf kepada Allah, mintakan ampunan beliau kepada Allah, dan panjenengan tidak mengulangi hal yang sama. Begitu. Begitu ke? Ya, berkajian Bu ya 1 2 3 nggih. Apakah sholat tidak khusyuk itu tidak sah, tidak diterima atau bahkan berdosa? Kedua, mana yang lebih baik saat sholat malam membaca surat yang panjang setelah Al-Fatihah atau saat bersujud lama? Yang pas sujud itu lama sekali berdoanya, karena berdoa dalam sujud itu banyak dijabah oleh Allah terkait baca sholat. Campur ke khusyuk bukan rukun sholat. Walaupun tidak khusyuk sampean tetap sah sholatnya. Ya, yang penting syarat rukunnya sudah dipenuhi. Jadi khusyuk bukan syarat sah sholat, tapi itu keutamaan karunia dari Allah.
Begitu. Monggo di belakangnya. Assalamualaikum, saya mau tanya bagaimana caranya orang yang keras hati untuk diajak mencari ilmu supaya dia mau belajar tentang ilmu, dan apa doanya supaya dia juga mau mencari ilmu itu. Bapak, ilmu agama itu penting untuk memahami tentang akhlak kita, Nggih, paham. itu caranya gimana, Ustaz? Soalnya dia keras hati kalau diajak itu tidak mau tahu gitu loh. Oke, Ya, baik. terima kasih. Assalamualaikum. Jawaban singkatnya adalah ibu orangnya bacakan Fatihah dan ayat kursi. Nggih, bacain Fatihah dan ayat kursi. Terus yang tadi itu, Ustadz sholat malam lebih utama pak suratnya yang panjang apa sujud berdoa yang banyak? Sama-sama bagus kalau sholat sunnah sendirian. Ya, doa ketika sujud itu mustajabah dan diijabah oleh Allah. Memang diperintah oleh Nabi setelah baca tasbih berdoa. Mana yang lebih bagus? Apakah ketika sujud berdoa apa suratnya yang panjang? Sama-sama bagus. Kalau pengen bagus semuanya tapi waktunya tidak terlalu lama, ya separuh-separuh. Yang mestinya baca surat sampai 5 menit jadi 2 menit setengah, lalu doanya yang banyak memohon kepada Allah di waktu sujud. Begitu nggih? Nggih. Terus yang tadi itu baca doa termasuk doakan waktu sujud. Setelah itu bersabar. Diajak gak mau, ajak lagi. Gak mau lagi, ajak lagi. Besok yang ketiga datang bawa uang, dia kasih amplop bae ngaji yuk. Gitu. Pasti dia berubah pikiran. Apa ini? Ini amplop ngaji. Gitu. Besok ngaji lagi, amplop lagi. Nanti lama-lama isin. Terus lama-lama sampean entek duitnya bisa. Ndak didungani. Ya sabar ya. Apakah ada urutannya untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat? Oh, tidak ada urut-urutannya. Yang bagus itu begini, yang bagus. Setelah berwudu, sholat sunnah wudu. Apakah harus sholat iftitah? Tidak harus sholat iftitah. Gitu nggih? Tidak harus, tapi boleh. Sholat iftitah itu sholat yang enteng-enteng 2 rakaat. Tapi kayaknya panjenengan sholatnya semuanya enteng kok. Ya, gak ada yang berat. Ya, ciri-ciri panjenengan sholat berat itu rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Nah, gitu, itu ciri sholat berat. Lah panjenengan lo paling panjang sabbihis, ya kullu, ya berarti enteng semua. Gitu kan? Urut-urutannya nggak ada. Tapi kalau mau tahu gini, ya kalau Pak pengen yang ideal begini. Sampean setelah wudhu, sholat sunnah wudhu. Setelah itu sholat iftitah. Berikutnya sholat tahajud. Banyak sampai berapa rakaat tak terbatas boleh. Berikutnya sholat hajat. Setelah sholat hajat mungkin istikharah, baru ditutup dengan witir. Begitu. Napa? Sholat taubat boleh, tapi sholat taubat itu dianjurkannya setelah melakukan perbuatan dosa. Kalau sampean di siang harinya sudah nge-WA AIU babibu, nge-WA sana, nge-WA sini, grup gini, komen begini, komen begitu, malamnya taubat, siangnya juga taubat. Itu. Sholat taubat itu dilakukan ketika setelah merasa melakukan dosa. Begitu. Itu nggih? Apakah ada urutannya? Terus apakah sholat taubat boleh dikerjakan setiap malam? Boleh dilakukan setiap malam karena kita tiap hari dosa. Gitu? Nggih. Rata-rata dosa. Rata-rata. Walaupun kecil-kecil. Nggih, kecil-kecil. Saat sholat isyraq itu selama ini menjauhi, tapi setelah mengikuti pondok Ramadan kita berjamaah diharuskan bersama-sama. Oh, munfarid, iya. Apakah niatnya lillahi ta'ala? Iya. Jadi gini, sholat sunnah itu boleh berjamaah, termasuk sholat duha itu boleh, tapi tidak dianjurkan dan tidak boleh dianggap wajib. Hanya boleh. Boleh. Ini keterangannya. Jenengan ikut pondok Ramadan ya. Ini keterangannya, sholat duha ya
sholat sunnah berjamaah. Nah, boleh tak? Boleh, tapi tidak dianggap wajib. Hanya boleh. Misalnya begini, jenengan karena ikut acara, monggo ibu-ibu biar kita bareng-bareng ada kadang-kadang. Nah, kita sholatnya ayo bu berjamaah aja. Boleh, boleh. Tapi jangan dianggap wajib. Apa Ustadz konsekuensinya? Begini, kalau sampean anggap wajib berarti mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu gak boleh. Gitu loh. Kalau sekedar oh boleh, boleh, gak apa-apa. Itu kan cuma sesekali aja. Ini keterangan hadisnya. Ya, boleh. Sanadnya sahih. Sholat duha tasbih juga sering diarahkan berjamaah. Oh, sholat tasbih jenengan kerjakan sendiri saja. Kalau berjamaah ya juga boleh, tapi jangan dianggap harus. Iya. Misalnya jenengan akan lebih khusyuk kalau berjamaah dan lebih tertib kalau berjamaah, ya bagus kalau jenengan berjamaah. Tapi jangan sampai mengatakan itu kudu. Gitu ya? Monggo Bu. Monggo. Ustaz, yang saya tanyakan supaya hati kita itu tidak terjadi sombong. Seringkali dipuji sama teman-teman itu. Bagaimanakah saat supaya hati kita tidak sombong saat dipuji, apa yang harus dikatakan atau didoakan? Terima kasih Ustaz. Sip, baik. Monggo sareng-sareng. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa minal riya'i wa minar riya'i. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi war riya'i. Ale sampean gak apal langsung gini. Allah, ya Allah, lindungi aku dari penyakit nifak, penyakit munafik di hati, dan penyakit riya. Kalau dipuji gak apa-apa, gak apa-apa dipuji. Saya loh di tiap hari dipuji. Iya, di YouTube itu jempol itu. Ini sudah dapat 33 jempol, itu kan pujian. Tapi bagi saya gak ada apa-apa. Yang penting saya gak kepengen jempol. Apa mana mek gambare jempolnya lo gak gelem aku ya. Apa mana jempolnya sikil gitu ya. Iya, yang penting hati kita tidak terpengaruh apa-apa. Gak apa-apa orang muji. Lah saya itu loh sering dipuji. Tat, sampean kok masih kelihatan muda tat gitu. Itu yang ngomong cewek-cewek jamaah di YouTube itu. Tapi saya biasa aja, gak ngefek ke saya. Ngapain? Pujiannya dia, pujian manusia itu tidak akan memberi kita tambah naik. Dibenci manusia tidak akan kita tambah turun. Ya. Sehingga yang penting hatinya ibu aja gitu ya. Gitu. Berdoa kepada Allah. Gitu ge. Monggo, siapa lagi? Ada lagi kan? Siapa lagi tadi? Bu? Ibu, siapa mau tanya? Gak ada yang tanya bab puasa. Batal-batal puasa. Oh, sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, pesan terakhir. Maksudnya sebelum selesai pengajian, hindari perkara makruh di dalam puasa. Yang makruh adalah nganggur-nganggur, gak ada penggawean, sampean buka TikTok dan YouTube yang tidak ada kaitannya dengan agama, hukumnya makruh. Sekiranya nganggur langsung ambil Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nganggur capek baca Quran, letakkan Quran, pegang tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nganggur lagi capek langsung ngambil beras masak, baca tasbih. Beras masak jadi nasi, sampean masih nganggur, cuci pakaian. Cuci pakaian sudah bersih semua, tetangga-tetangga ditanya di WA, "Mbak, pakaian yang kotor tak cucikan?" Inilah puasa berkualitas. Tapi kalau sampean ngerumpi di grup, sampean bisa habis pahala. Sayang, gitu ya? Baik, Ustaz. Cukup ya? Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan kajian pagi ini sudah dapat ilmu, juga punya kegembiraan karena Ustaznya lucu. Ya, enggak. Aduh, oh boleh Ibu kalau masih ingin mengikuti kajian Ustaz,
Kejati jadwalnya hari Senin pekan kedua di Masjid Al-Maghfirah jam 9:30. Oke. Baik Ustaz, mohon. Baik, terima kasih. Semoga ibu bapak diparingi sehat semuanya. Sehat panjang umur, barokah, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Yang anaknya belum ada jodoh, Allah pertemukan jodoh yang barokah. Yang mau menjual tanah dan rumah segera laku tanah dan rumahnya. Yang belum punya rumah dimudahkan bertemu dengan yang menjual rumah dan dimudahkan rezekinya. Yang belum haji dan umroh dimudahkan haji dan umroh. Yang punya hutang semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang punya cicilan Allah tuntaskan cicilannya, dimudahkan penyelesaiannya. Yang hatinya lagi keras oleh Allah dilembutkan hatinya. Ya Allah istajib doa'ana bimahabbatina wa biimanina ila nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.